Halo teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini kita akan jalan-jalan di stasiun MRT ya. Kita akan menuju perjalanan ini di stasiun MRT ini dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Dan sekarang kita akan melakukan beberapa wawancara tentang nilai luhur Pancasila kepada para penumpang khususnya MRT yang akan menuju ke Bundaran HI. Ikuti bagaimana keseruannya dan bagaimana saya akan wawancara bersama Bang Rifki dan teman-teman. Tunggu aja. Teman-teman, kali ini saya lagi ada di stasiun MRT Lebak Bulus. Saya udah nemuin ibu-ibu yang kece ini pakai batik. Ya Bu, namanya siapa Bu? Saya dengan Ivona Tano. Iva. Ivon. Terima kasih Bu. Saya akan ini Bu. Nanya tentang Pancasila tuh dampak globalisasi gimana sih untuk kaum milenial gitu, dampaknya gimana gitu loh buat globalisasinya gitu, nilai-nilai luhur Pancasilanya gitu. Kalau menurut pandangan saya gitu ya, itu mungkin karena lingkungan juga. Lingkungan maksudnya artinya lingkungan rumah, lingkungan pergaulan, ya kan, lingkungan sekolah juga, sama media sih betul. Terus solusi bagi itu gimana sih kalau misalnya kita mau nanemin nilai-nilai Pancasila untuk kayak kaum milenial gitu, untuk anak-anak yang sekarang gitu? Saya sangat berharap di rumah ya. Jadi saya bicara contoh saya. Kalau saya di rumah itu media memang agak dikurangi untuk seperti game. Saya tuh ada waktu-waktu bermain, terus kemudian kebersamaan. Kita suka diskus bersama gitu. Jadi apa yang terjadi di luar kita suka diskus aja. Bagaimana sih tantangan ideologi Pancasila itu ke depannya gimana gitu? Tantangannya gimana? Tantangannya menurut saya kalau keluarga-keluarga ya kurang istilahnya kurang bersama, kurang berdialog bersama, terus intinya keagamaannya. Keagama itu maksudnya gini loh, kita Indonesia kan beragam agamanya ya. Kalau kita nggak jalankan benar di rumah, mulai dari rumah, itu kedepannya akan terancam pasti. Karena kan Pancasila pertamanya udah ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kembali ke rumah masing-masing, kedekatan antar anggota keluarga itu penting banget, terutama komunikasi, terutama ibu-ibu sih, karena ibu-ibu sekarang kan banyak yang kerja. Saya juga kerja, cuman maksudnya waktu di rumah itu Khusus harus diutamakan, prioritas lah gitu. Itu ya. Ibu, teman-teman, Ibu Ivon, terima kasih Bu waktunya udah sempatkan untuk kelompok kita gitu wawancara. Generasi muda sukses lah. Iya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali sama-sama. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Saya dari rumah. Dari mananya nih? Asalnya maaf. Asal gado-gado. Ibu saya ada Padangnya, ada Jepang, ada Ambon.
itu namanya apa? Pluralis apa keberagaman. Iyalah, harus. Cuman bapak saya suka. Kalau tinggal di Pondok Labu, Pelaku ini dalam rangka kegiatan itu. kebetulan diajak sama bidang Vokalia untuk sama-sama memperingati hari ibu. Ya, iya betul. Kan di Tamrin. Hari ini nih Bu. Jadi kompetitifnya di sini, terus Nanti kita akan nyanyi di sana. di dalam artinya. Di MRT-nya juga nyanyi. Mungkin kita langsung menuju ke Bundaran HI. Kita ngumpul di sana dengan Bina Vokalia dan ibu-ibu. Makanya pakaiannya tradisional. Boleh ikut nggak Bu saya? Boleh aja. Itu masnya tuh. Yang pilihnya. Ibu, saya mau tanya Bu. Juga di proses itu kan sebagai ini kan Iya. berbeda-beda tapi juga. Apalagi Indonesia ini banyak sebelumnya budaya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan pertama itu makna Pancasila menurut Ibu bagaimana sih? Sangat besar sekali ya, karena kita harus saling menghargai agama. Kebanyakan kalau udah lari ke agama, kita nggak bisa bahas. Karena kita utama dari Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, beragama-agama satu. Walaupun mau Kristen, mau Islam, Katolik, atau segala macam. Tapi sekarang toleransi itu kan harus dibangun lagi. Dengan apa? Anak-anak itu harus dididik untuk Pancasilais. Yang dimana kita juga harus saling menghormati itu kan. Kadang-kadang anak sekarang cuek sama guru ibu cuek, gitu kan? Tidak melihat bahwa guru hari guru kemarin juga harus saling menghormati. Itu yang agak sulit. Karena itu kan tantangan terbesar Bu ya. Kira-kira dampaknya nanti bagaimana Bu kalau seandainya itu terus terjadi kayak? Ini harus dirubah dari sistem pendidikan. Pertama dari rumah dulu, untuk saling menghargai. Orang tua juga harus lihat. Banyak kan sekarang main gadget kan, gitu loh. Itu ya harus kita tanam. Kita nggak bisa saling juga guru, karena guru cuma 8 jam. Orang tua yang lama. Nah di situ aja didik. Sama agama. Itu aja. Itu aja. Karena apa? Kita juga sebagai guru nggak bisa memperhatikan satu murid. Kayak sekarang aja UAS aja atau UAS itu udah pakai handphone kan. Kita yang nggak ngerti, tiba-tiba dia bisa akses ke untuk konten. Udah bisa. Padahal di situ hanya membuka PG, ya. Tiba-tiba pasti operator tahu kalau kita ngebohong. Pasti disamperin, kamu udah ngebuka di mana? Saya cuma nyerah deh. Karena mereka lebih canggih dari kita nggak bisa salahin. Gitu. Karena teknologi pasti berlama masih berkembang, ya. Tinggal gurunya pelan-pelan ngikutin. Solusi yang paling tepat adalah untuk menanamkan nilai Pancasila Harus dikuatkan. Toleransi, beragama, sama kita juga harus saling menghargai. Kadang-kadang sekarang justru anak muda sekarang tidak menghormati. Ada guru tenang aja ngerokok. Ya kan? Nah itu masih SMP, masih SMA. Gimana kuliah? Ya kan? Jadi penanaman sebenarnya kita tidak bisa salah. Dari rumah baru kita ke sekolah. Sekolah cuma 8 jam. Itu aja. Mudah-mudahan tidak salah sayanya ya, karena dari kacamata saya. Dari kacamata orang itu sama. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Kenalkan Pak, saya Wayardianto dari Indra Swasta ingin kompeten yang konvensional gitu Pak.
Ya, mungkin penggunanya juga sudah mulai beragam dan tingkat pemikirannya sudah maju lebih maju. Dari universitas swasta ingin mewawancara mungkin orang-orang yang menggunakan MRT mengenai tentang Pancasila. Apalagi mungkin di MRT ini ibaratnya sudah menggunakan teknologi dibandingkan dengan kereta-kereta yang konvensional gitu. Ya, mungkin penggunanya juga sudah mulai beragam dan tingkat pemikirannya sudah maju lebih maju. Dan ini mohon maaf dengan Bapak siapa? Beriawan. Bapak Beriawan dari asalnya dari mana Pak? Jogja. Jogja. Kalau di sini tinggal di daerah. Di sini bertamu Oh, bertemu. Sekalian jalan-jalan keliling dengan siapa aja Pak? dengan anak saya dua dan istri. Ini Pak, apa namanya, saya ingin bertanya tentang Pancasila untuk menurut Bapak sebagai warga negara Indonesia, dan juga mungkin pesan-pesan Pak buat anak muda bagaimana Pancasila itu bisa tergerus oleh perkembangan zaman, teknologi, dan budaya mungkin yang ada di Indonesia ini bisa tergerus oleh globalisasi. Menurut Bapak makna Pancasila itu apa? Ya, Pancasila kalau maknanya sebetulnya kalau dilihat sejarahnya, Pancasila itu kan nilai-nilainya sebetulnya sudah ada di bangsa ini. Hanya mungkin dimunculkan, dikristalisasi oleh Bung Karno ya, yang melahirkan. Tapi sebetulnya nilai-nilai itu tanpa diwujudkan secara eksplisit pun sudah ada di bangsa ini. Kemudian menurut saya Pancasila ya dengan di kristalisasi menjadi istilah itu ya supaya menjadi pedoman hidup kita. Artinya kita selalu ingat bahwa ternyata kita punya nilai-nilai itu. Kalau mungkin tidak secara eksplisit dirumuskan begitu, bisa jadi juga lupa kita dengan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki. Untuk saat ini Pak, kira-kira untuk anak muda nih ya, apakah Pancasila itu sudah tertanam di anak-anak muda khususnya generasi milenial saat ini menurut pandangan Bapak? Kalau secara umum sih menurut saya sudah. Apa itu umum sudah? Hanya mungkin yang perlu diantisipasi adalah pengaruh globalisasi tadi, terutama paham radikalisme. Itu akan menggerus. Padahal generasi milenial atau generasi anak muda sekarang itu kan pengennya hitam atau putih kan gitu ya. Harus ada ketegasan. Sementara Pancasila itu lebih banyak diwujudkan dalam kehidupan, tidak bisa, dan masalah kehidupan itu tidak bisa dipisahkan hitam atau putih, salah atau benar, tapi bisa di antara keduanya atau bahkan tidak keduanya. Nah, kira-kira Pak, pesan Bapak buat kami ini bagaimana Pak? Ya saya kira tinggal diteruskan aja. Saya kira Anda punya orang tua yang sudah menjalankan Pancasila. Alhamdulillah. Leluhur kita juga sudah menjalankan. Misalnya ketuhanan, persatuan itu. Karena itu nilai-nilai yang universal. Artinya kita tidak perlu mengubah hidup kita. Selama kita mengikuti nilai-nilai universal itu, ya sudah, Pancasila sudah teraplikasikan. Kalau misalkan gini Pak, di Indonesia ini kan saat ini banyak perkembangan ideologi gitu yang mungkin akan menggerus nilai-nilai Pancasila, itu bagaimana tuh Pak? Yang semua bukan yang ekstrim, saya kira enggak. Yang menggerus Pancasila itu ideologi yang ekstrim, entah terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri gitu aja. Mungkin itu saja ya Pak, terima kasih banyak Pak atas kisahnya, atas komentarnya. Terima kasih. Oke.